Halo, balik lagi sama channel saya, channel Imam Wahyudi Santoso. Channel kita perbaikan, perawatan, dan tips terutama mobil, khususnya mobil Honda. Untuk lanjut Mobilio RS yang servis 120.000. Konten kali ini kita akan penyetelan klep ya, penyetelan klep detail. Tapi untuk pembongkaran filter udara, pembongkaran throttle, terus intake manifold dan lain-lain itu akan saya singkat-singkat aja. Yang detail nanti di setel klepnya ya teman-teman ya, yang belum ada di video saya. Lanjut di filter udara kita buka biasanya dua kunci 10 pakai sok, terus satu kunci obeng atau 5,5. Terus kita angkat aja, sama ada satu klem di sini. Untuk throttle kita lepas baut 4, baut 12, 1, 2, 3, 4. Terus soket kalau teman-teman takut untuk adaptasinya nggak perlu running, nggak usah dilepas ya soket ya, nggak usah dilepas. Terus soketnya purging valve dilepas, soketnya MAP dilepas. Terus ini selang yang di intake belakang ini dilepas. Terus kabel ini kita lepas biar kelihatan ininya, kelihatan bautnya. Untuk intake ada 8 baut Mobilio, 2 mur 12 di tengah intake ini ya, ini dan ini. Terus 3 baut panjang, 1, 2, 3. Baut 10 2 di belakang ini sama ini, sama satu baut di bawahnya throttle ini 12 ya, biar dilepas dulu semua sama Mas Kewe ya. Intinya itu kan sudah ada di video saya semua kok, bongkar-bongkar ini. Cuma saya tunjukkan baut-bautnya aja sama soketnya. Soket 2 aja untuk purge valve sama MAP. Nanti saya lepas ya ininya punya saya nanti ini, tapi jangan ditiru biar RPM-nya teman-teman enggak naik turun. Lepas ini soket 1, 2 sama EGR enggak masalah, enggak perlu throttle running, sama injektor 4 dilepas saja enggak masalah. Enggak perlu throttle running ya, throttle running itu agak bahaya itu di ini soket DBW-nya throttle body. Oh iya, sama 4 soket bus coil ya teman-teman ya. Jadi ada 7 soket, 4 busi EGR, 6 aja. 4 busi, benar 7. 4 busi EGR, 5 MAP, 6 purge valve yang di throttle body 7. Teman-teman yang di throttle jangan dilepas ya, biar enggak ini, takutnya nanti malah RPM-nya naik turun. Oh ya teman-teman, lupa lagi ada soketnya injektor 4 ya. Tadi berapa tadi? Ada 7 tambah 4 11 lah. 11 soket yang dilepas ya. Ini soket semua bisa teman-teman lepas, nggak perlu takut. Tidak ada yang ngeriset kalau soket-soket busi, injektor, throttle, purge valve sama MAF sensor. Kecuali yang ini jangan dilepas ya. Sekali lagi yang ini jangan dilepas. Udah dilepas aja mas. Nanti setelah semua ini ada penguncinya gini, ditarik aja, kita lepas ya, ditarik aja kita lepas. Soket-soket ya kita lepas semua biasa. Sama soket ini lagi teman-teman, biar injektornya leluasa untuk ininya dibukanya ya. Terus baut lagi yang dibuka adalah dash clamp. Ada 2, 3, 4, 8 baut 10 ya teman-teman ya, untuk dash clamp, untuk penyetelan clampnya. Kalau teman-teman setel clamp ya sekalian aja injektor dilepas, baut 2 ini sama ngelepas ini penguncinya selang ini. Sama kalau bisa ya intake pot ini dilepas sekalian, ada 2 baut 12, 1, 2, biar kita membersihkan salurannya ini lebih maksimal. Kita sediakan dulu cleaner ya teman-teman ya, cleaner untuk pembersihan intake pot, injektor. Sama kalau mau digurau manual monggo, main foam saja. Jadi nanti
tapi agak susah untuk starternya. Nggak masalah, yang penting bersih. Kalau bisa, kalau diguras seperti ini teman-teman, kalau bisa busi diganti aja biar lebih maksimal. Nanti kita habis dikasih cleaner dari busi ini pakai foam, kita starternya pakai busi yang lama. Nanti kalau sudah oke, asap di knalpot keluarnya sudah tidak lebat warna putih, kita ganti busi yang baru. Ya. Ya, ini teman-teman sudah dibuka, tinggal nanti 8 baut desk lamp aja pakai kunci SOK 10 atau kunci seadanya, teman-teman bisa buka. Intake pot kita bersihkan ya, biar kita bisa membersihkan detail saluran-saluran injektornya sama saluran pot injektor. Pakai foam, pakai cleaner, dua itu lebih bagus. Kalau udah dibersihkan, kita bersihkan kan sisi luar aja, yang dalam ini enggak bisa bersih detail. Lalu kita bongkar seperti ini, kita bersih detail. Balik lagi fokus di konten di klep ya. Kita buka dulu 4 ininya, 8 tutup desk lamp. Mohon maaf saya agak ngos-ngosan. Alhamdulillah ada 3 mobil di rumah servis. Ya, ini kita balik lagi konten style klep ya teman-teman ya. Harusnya sih banyak teman-teman, saya kelupaan tadi. Banyak itu dibelokkan kanan mentok, dibuat kita mutar kruk as, pulih kruk as, biar kita bisa topkan pengapiannya. Ya teman-teman, ini sudah dibuka packing desk lampnya. Ada 8 baut 10-an. Bukanya kondisinya menyilang ya. Nanti apa namanya, rasanya juga menyilang. Terus sambil kita, syarat utama style lamp itu kalau mobil Honda harus benar-benar dingin ya, biar kita adjusternya ndak salah, biar mobilnya tidak pincang. Nah, terus kita siap sambil kita nunggu ini dingin, busi nanti dilepas buat kita mutar kruk asnya untuk mencari top 1, 2, 3, 4 nya biar lebih ringan. Kita putar kruk asnya. Kita juga bisa bersihkan intake pot pakai foam sambil mobilnya panas. Jadi kita tinggal bilas saja pakai yang cup cleaner ya. Sambil nunggu ini dingin, kita juga bisa bersih-bersih kondisi intake pot, EGR, intake sama injektor. Ya, sekarang kita proses topkan ini ya, topkan sudutnya piston. Kita pakai sok 19, terus pakai sok panjang sama ratchet. Kita putar. Kalau bikin cara mudahnya, kalau sendirian bisa dilihat. Sorry, ngeblur lagi. Sorry. Ini, aduh. Nah, ini kan ada tulisan 2 ini ya. Kita putar lagi. Kita coba cari yang 1 dulu aja ya. Up ini top 1 teman-teman. Nah, kita lihat ini ada cowaan. Bentar. Cowaan ini ya. Marking ini ya, ini kita paskan sama sini teman-teman ya. Ini cara yang pertama untuk nyari top. Ini sampai lurus gini, sudah mas, lurus. Nah, ini sudah lurus ya, sudah pas. Terus cara yang kedua, kita bisa pakai tanda panah dan marking yang di puli kruk as. Apa enggak ya? Ya itu teman-teman. Sebentar, sudah mas, tolongan itu. Saya cari obeng dulu, bentar, tolong mas. Oke. Semen dulu. Itu ada kayak panah itu ya, sama ada tanda putih itu. Itu tanda yang kedua, pengecekan yang kedua bisa dari itu. Sama aja sebenarnya. Susah menunjukkan ini teman-teman. Ini kita obeng itu, ya panah itu ya, itu panah itu ketemu sama label putih itu, garis putih itu harus sejajar. Ya itu untuk dari cara yang kedua. Terus kita pastikan ini kan top 1 itu pasti yang kendor adalah in di
sorry, ini satu. Kalau satu itu lihatnya dari ini ya, dari timing chain. Valve in pasti akan kendor. Silinder 1, silinder 2 juga kendor. Dan X silinder 1 kanan kiri sama silinder 3. Ya ini ya. Ini yang kendor. Kita setelnya kalau mau akurat satu-satu teman-teman. Jadi in dulu, terus X dulu atau kebalikannya, silinder 1, nanti 2 ya kita topkan lagi ke 2, 3, 3, 4, 4 gitu. Mungkin saya tunjukkan satu sisi aja ya penyetelannya biar durasi tidak terlalu lama. Untuk ukuran kami biasa ukuran pakai 7 sama 11, 0,07 in sama 0,11 in. Tapi ini yang biasa kami pakai. Nanti ukuran pasti dari Hondanya akan saya cantumkan di stiker di layar, ada nanti ukuran pastinya dari Honda ya. Kalau kami selalu pakai 7 sama 11, atau kalau itu 8, 10, 0,08 sama 0,10 antara itu. Tapi yang sering sekali adalah 0,07. Habis ini kita lakukan penyentalan. Kalau tidak saya, mungkin Mas Dimas yang akan setel klep. Ya teman-teman, ini kita setel klep yang X ya. Saya contohkan satu pakai 11. Yang ini ternyata sudah di setel sama Mas Dimas. Saya tinggal cek chest tadi. Ini ukuran 0,11 in. Fuller gig ini sebenarnya tidak ada patokan baku ya. Namanya juga fuller gig, itu sesuai dengan feeling kita. Jadi kalau saya dulu training sama ditunjukkan mekanik senior dulu, itu kita adjusternya itu tidak boleh kekencangan, tidak boleh kekendoran. Jadi tengah-tengah gitu ya. Jadi kita pakai kunci 10, bisa pakai shock, bisa pakai ring, monggo. Nanti nyetelnya bisa pakai baut min. Kalau kita bank min, pakai yang cebol. Nah, ini dimasukin dulu alatnya. Nah ini kalau kita sih biasanya sudah terbiasa, ada feeling sendiri, pakai kekuatan 2 jari ini sampai pelan, sampai dia berhenti, itu kebanyakan sudah oke. Tidak boleh terlalu kencang, tidak boleh terlalu kendor. Jadi tengah-tengahnya. Kondisi mesin harus dingin, makanya dikipasi ya teman-teman ya. Ini berlaku di semua klep. Kalau bisa, misalkan teman-teman kan namanya beda-beda ya tiap orang ya, kendorannya dan kekencangannya. Yang penting syarat yang kedua adalah harus rata. Misalkan feelingnya teman-teman segitu, jadi di semua valve-nya ini harus rata semua seperti itu, biar tidak ada yang beda dan mobilnya tidak ginjal nanti. Jadi fullernya tadi sebelum dimasukin ke celah klep dikasih oli dulu ya, kasih oli seperti Mas Dimas tadi, biar dia lanya, nggak seret-seret amat ya, seperti itu. Nanti kalau mau ya, ini intinya setel klepnya ya, saya tunjukkan satu klep ini aja cukup mungkin teman-teman ya, biar durasinya tidak terlalu panjang. Jadi inti dari setel klep itu adalah harus top sesuai dengan silinder yang mau di setel. Kalau satu ya up, tulisan up ini kita setelnya di in-nya sama X-nya. Kalau top 2 ya ini in sama X2. Kalau top, ini saya jelaskan lagi biar bingung nanti. Kalau top 2 dan 3 tanda itu tidak ada teman-teman ya. Tanda yang panah itu tidak ada, ini tidak ada. Jadi kita mainnya pakai fuller di silinder 2 dan 3. Jadi kita pakai fuller yang tanda tadi. Di setiap top ini ada ininya, ada cowakannya ini. Dibuat kita untuk mengetahui top tersebut top berapa. Ini harus sejajar dengan ini. Ya, seperti ini. Harus sejajar. Ya. Kalau top 1 dan top 4 kita bisa ngecek dari selain dari sini, selain dari gearnya timing chain, bisa juga dari yang tanda ini teman-teman, dari tanda yang di kruk as ya, yang tanda itu. Nah ini sudah di top 1 penyetelannya. Mungkin itu aja, yang penting satu mesin dingin. Kalau asesor ukurannya itu bisa di custom, nanti ukurannya saya tampilkan yang patokan dari Hondanya berapa, saya cantumkan di stiker ya, yang sesuai dengan shop manualnya berapa. Nah terus yang ketiga adalah rata semua. Misalkan teman-teman
agak kendo ya, semuanya agak kendo. Misalnya teman-teman agak seret ya agak seret semua ya, jadi tidak boleh ada yang beda untuk penyetelannya ya. Mungkin sementara itu aja, nanti pemasangannya ya tinggal kita balikan lagi. Untuk steel klep mudah-mudahan ini detail, ini tidak perlu reset, tidak perlu reset throttle position, tidak perlu pakai scanner karena ini mechanical. Pembersihan injektor juga tidak perlu reset, EGR juga tidak perlu reset apa-apa, busi juga. Yang perlu reset cuma throttle body aja, kecuali Brio yang tanpa IAT atau mobil model lama yang tidak pakai DBW atau masih pakai seling seperti Jazz GT3, City GT3 itu aman dibuka throttle-nya. Sementara mungkin sharing steel klep ini aja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan teman-teman bisa praktekkan sendiri di rumah. Selalu jaga kesehatan, jaga jarak, istirahat yang cukup. Semoga kita diberikan kemurahan rezeki, saling silaturahmi agar diberikan kesehatan. Terima kasih.